Garuda Muda kembali bersiap mengukir sejarah. Kali ini bukan di ajang biasa, tetapi di turnamen yang syarat makna bagi bangsa Piala Kemerdekaan ke-2025. Stadion Utama Sumatera Utara akan menjadi saksi ujian berat anak-anak asuhan Nova Arianto ketika mereka berhadapan dengan tim-tim kelas dunia. Laga perdana, Tajikistan menanti. Sebuah duel yang bukan sekadar pertandingan, tapi juga kesempatan emas untuk menguji mental, teknik, dan strategi jelang Piala Dunia U17 ke-2025. Di balik semangat membara para pemain, ada cerita persiapan matang, perekrutan talenta baru, hingga analisis mendalam soal lawan-lawan tangguh yang akan dihadapi. Inilah kisah lengkapnya, eksklusif hanya di Cek Fakta. Jadwal Piala Kemerdekaan 2025 Timnas U17 Indonesia vs Tajikistan. Ujian berharga Garuda Nusantara. Jadwal Piala Kemerdekaan 2025 memuat duel Timnas U17 Indonesia vs Tajikistan. Timnas U17 Indonesia ingin terus berkembang. Partai Timnas U17 Indonesia vs Tajikistan akan digelar pada Selasa 12 Agustus tahun 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, jam 19.30 WIB. Pemain Timnas U17 Indonesia, Iputu Panji Apriawan, memastikan kondisi tim berada pada level terbaik jelang pertemuan melawan Tajikistan di ajang Piala Kemerdekaan. Piala Kemerdekaan 2025 digulirkan pada 12-18 Agustus tahun 2025 dan bakal dipakai Timnas U7 Indonesia untuk menempa diri jelang terjun ke Piala Dunia U17 ke-2025. Dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U17 Indonesia akan diuji oleh Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Persiapan kami sejauh ini cukup baik. Waktu itu kami ada persiapan di Bali awal Agustus, dan sampai di sini kondisi tim sangat baik dan siap untuk pertandingan, ujar Kapten Timnas U17 Indonesia, Iputu Panji Apriawan. Sebelum tampil di kompetisi ini, skuad asuhan Nova Arianto memang menjalani pemusatan latihan di Bali pada 7 Juli hingga 6 Agustus. Pemusatan latihan itu jadi kesempatan Nova Arianto menjajal personel baru, termasuk pemain keturunan yang tidak ikut tampil di ajang Piala Asia U17 2025 silam. Timnas U17 Indonesia arahan Nova Arianto berkekuatan 30 pemain di ajang Piala Kemerdekaan ke-2025. Nama-nama yang sebelumnya diandalkan di ajang Piala Asia U17 2025 semodel Matthew Baker, Iputu Panji Apriawan, Ivandra Florasta, dan Zahabi Goli kembali menghiasi tim. Ada pula nama baru, termasuk pemain keturunan macam Ezer Jacob Tanjung Sydney FC U16 dan Noha Pohan Simangunson NAC Breda U15. Uji kesolidan Garuda Nusantara. Piala Kemerdekaan 2025 jadi kesempatan Garuda Nusantara untuk menguji kesolidan tim. Target sih bisa berkembang ya di Piala Kemerdekaan ini, apalagi lawan-lawan kita kelas dunia ada Mali, ada Uzbekistan yang kemarin juara, ucap Iputu Panji. Saya dan teman-teman ingin berkembang supaya kedepannya bisa bermain di Piala Dunia dan mempersiapkan diri, imbuhnya. Hal senada diungkapkan sang pelatih, Nova Arianto. Untuk pertandingan besok kami sudah memberikan persiapan maksimal dari Bali, lalu 3 hari latihan di Medan. Semua pemain siap dan semoga bisa tampil maksimal besok, kata pelatih asal Semarang itu. Saya jujur tidak memberikan target apapun kepada pemain karena saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa, ujarnya. Situasinya sekarang berbeda level karena lawan kami berada di level dunia, katanya menjelaskan. Piala Kemerdekaan 2025 lebih dari sekadar turnamen. Setiap bulan Agustus, Indonesia mengenang momen bersejarah kemerdekaan dengan berbagai cara dari lomba rakyat di kampung, parade budaya, hingga ajang olahraga berskala nasional. Namun, pada tahun 2025 ini, euforia kemerdekaan akan hadir dalam bentuk yang lebih istimewa. Piala Kemerdekaan ke-2025. Turnamen sepak bola internasional ini bukan sekadar perayaan, melainkan wadah pengujian kualitas Timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 12-18 Agustus tahun 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara,
sebuah venue yang baru saja selesai direnovasi untuk memenuhi standar FIFA. Kehadiran stadion megah ini di Medan bukan tanpa alasan. Kota ini dipilih sebagai pusat pertandingan untuk memeratakan persebaran event olahraga besar di Indonesia, sekaligus memancing gairah sepak bola di Sumatera. Berbeda dengan edisi sebelumnya yang lebih banyak melibatkan negara-negara Asia Tenggara, Piala Kemerdekaan kali ini menghadirkan lawan-lawan berkelas dunia. Tajikistan semifinalis Piala Asia U17 2025 dan salah satu kekuatan sepak bola Asia Tengah. Uzbekistan juara Piala Asia U17 2025, tim yang dikenal punya organisasi permainan solid dan fisik kuat. Mali runner-up Piala Dunia U17 edisi sebelumnya, sekaligus salah satu kekuatan besar dari benua Afrika di level junior. Bagi timnas U17 Indonesia, turnamen ini adalah simulasi nyata menghadapi level persaingan di Piala Dunia U17. Pelatih Nova Arianto bahkan menyebut bahwa setiap pertandingan di turnamen ini ibarat pertandingan phase group Piala Dunia. Mengapa Piala Kemerdekaan penting untuk Garuda Muda? Ada beberapa alasan mengapa turnamen ini menjadi krusial bagi persiapan timnas U17. Mengukur kekuatan dan mental tim-tim asuhan Nova Arianto belum banyak mendapat kesempatan menghadapi lawan-lawan di luar Asia Tenggara. Piala Kemerdekaan menjadi panggung untuk menguji mental bertanding melawan tim yang punya sejarah di ajang dunia. Adaptasi terhadap gaya bermain berbeda. Tajikistan dan Uzbekistan dikenal dengan gaya permainan cepat, kombinasi umpan-umpan pendek dan panjang, serta pressing ketat. Sementara Mali punya fisik dan kecepatan yang luar biasa. Menghadapi semua ini akan membantu Garuda Muda menyesuaikan strategi. Kesempatan pemain baru untuk unjuk gigi. Nova membawa 30 pemain, termasuk beberapa pemain keturunan seperti Ezar Jacob Tanjung Sydney FC U16 dan Noha Pohan Simangunson Enas Febredo U15. Turnamen ini menjadi ajang seleksi terakhir sebelum menentukan skuad untuk Piala Dunia U17. Momentum kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia setelah prestasi U23 di Piala AFF dan SEA Games, publik menaruh harapan besar pada tim usia muda. Turnamen ini bisa menjadi tolak ukur sejauh mana pembinaan berjalan. Tajikistan U17 lawan pembuka yang tidak boleh diremehkan. Banyak yang mungkin menganggap Tajikistan bukanlah nama besar di sepak bola dunia, tetapi bagi yang mengikuti perkembangan sepak bola junior di Asia, tim ini adalah salah satu kekuatan yang cukup disegani. Pada Piala Asia U17 2025, Tajikistan berhasil melaju hingga semifinal, sebelum akhirnya disingkirkan Uzbekistan yang kemudian menjadi juara. Lebih menariknya lagi, di babak penyisihan grup mereka pernah menahan imbang Jepang 1-1, sebuah prestasi yang membuat mereka dilirik banyak pengamat sepak bola Asia. Karakter permainan Tajikistan U17 jika dibandingkan dengan mayoritas tim Asia Tenggara, Tajikistan punya gaya bermain yang cenderung lebih direct dan fisikal. Mereka tak terlalu mengandalkan tiki-taka atau umpan pendek rumit, tetapi lebih mengutamakan serangan cepat dari sayap yang memanfaatkan kecepatan winger. Bola-bola panjang ke striker target man yang posturnya besar. Pressing tinggi di 15 menit awal untuk mencoba mencuri gol cepat. Kekuatan ini diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas pemain mereka ditempa di akademi klub-klub besar di Dushanbe dan Kujan, yang banyak bekerja sama dengan pelatih asal Rusia dan Iran. Secara fisik, para pemain Tajikistan U17 juga rata-rata lebih besar dan kuat dibanding pemain Indonesia di usia yang sama. Pemain kunci Tajikistan U17, Shahrombek Nazarov, kapten tim sekaligus gelandang bertahan yang menjadi motor permainan. Pandai memutus serangan lawan dan mengatur tempo. Jahongir Saidov, striker tinggi 185 cm yang piawai dalam duel udara dan penyelesaian akhir. Faruk Golomov, kiper dengan refleks cepat, pernah menyelamatkan 2 penalti di Piala Asia U17 ke-2025. Tantangan untuk Garuda Nusantara bagi timnas U17 Indonesia melawan Tajikistan berarti harus siap menghadapi pertarungan fisik dan intensitas tinggi sejak awal laga. Nova Arianto kemungkinan akan menekankan transisi cepat dari bertahan ke menyerang untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan bek sayap Tajikistan. Penguasaan bola untuk mengurangi peluang Tajikistan melakukan pressing agresif, memanfaatkan kecepatan winger seperti Zahabi Goli untuk menusuk dari sisi lapangan. Prediksi formasi dan strategi Nova Arianto berdasarkan sesi latihan terakhir di Medan,
Nova Arianto tampaknya akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan komposisi kiper Matthew Baker Beck, Putu Panji Apriawan, Muhammad Elham, Evandra Florasta, dan Arya Saputra. Gelandang Izer Jacob Tanjung, Ardan Fauzan, dan Fahreza Alwi. Penyerang Sahabi Goli, Noha Pohan Simangunson, dan Dava Raha. Nova kemungkinan akan menginstruksikan tim untuk bermain kompak di lini tengah, memancing Tajikistan naik, lalu melakukan counter cepat dengan umpan terobosan ke sisi sayap. Uzbekistan U17 juara Asia yang punya mental baja. Jika bicara soal tim junior terbaik di Asia saat ini, sulit untuk tidak menyebut Uzbekistan U17. Mereka adalah juara Piala Asia U17 2025, mengalahkan Jepang 2-0 di final. Tim ini terkenal sangat disiplin, punya pressing ketat, dan mental bertanding yang luar biasa kuat. Karakter permainan Uzbekistan U17. Pressing kolektif setiap kali kehilangan bola, 5 pemain terdekat langsung melakukan tekanan. Build-up rapi memulai serangan dari belakang dengan distribusi bola yang tenang, bahkan di bawah tekanan lawan. Fleksibilitas formasi bisa bermain 4-3-3 saat menyerang dan berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Pemain kunci Sherzad Bek Karimov, striker yang jadi top skor Piala Asia U17 2025 dengan 6 gol. Bekshot Rostamov, bek tengah tangguh, sulit dilewati dalam duel udara. Dostan Beksaidov, gelandang kreatif dengan visi permainan tinggi. Ancaman untuk Indonesia. Menghadapi Uzbekistan berarti Garuda Nusantara harus siap berlari sepanjang 90 menit. Tim ini jarang sekali memberi ruang, dan jika diberi sedikit saja, mereka bisa mengubahnya menjadi peluang emas. Nova Arianto harus memastikan pressing Uzbekistan bisa dipecah lewat pergerakan tanpa bola dan umpan satu sentuhan. Mali U17 wakil Afrika dengan DNA Piala Dunia. Berbeda dengan dua lawan sebelumnya, Mali U17 punya gaya main khas Afrika. Cepat, kuat, dan penuh improvisasi. Mali bukan hanya sekadar peserta, tetapi finalis Piala Dunia U17 2015 dan sering lolos ke putaran final. Tim ini menjadi lawan internasional yang akan benar-benar menguji kekuatan fisik dan teknik Indonesia. Karakter permainan Mali U17. Serangan kilat mengandalkan kecepatan luar biasa dari pemain sayap. Duel fisik tidak segan melakukan body charge untuk merebut bola. Tendangan jarak jauh, banyak pemain Mali berani melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Pemain kunci Musa Doumbia, striker cepat yang punya finishing mematikan. Abdoulaye Traore, gelandang box-to-box yang kuat di duel fisik. Ya coba Sidip, kiper tinggi 190 cm dengan jangkauan luas. Ancaman untuk Indonesia. Kekuatan Mali terletak pada fisik dan stamina. Jika Indonesia tidak mampu mengimbangi intensitas mereka, bisa saja kebobolan di menit-menit akhir. Namun, kelemahan Mali ada di disiplin taktik. Jika ditekan terus-menerus, mereka kadang kehilangan bentuk permainan. McD 1. Indonesia U17 vs Tajikistan U17 Selasa, 12 Agustus tahun 2025 19,3 WIB Stadion Utama Sumatera Utara. Kondisi pre-pertandingan. Tajikistan dikenal punya gaya main mirip Uzbekistan tapi dengan intensitas lebih rendah. Indonesia punya keuntungan bermain di kandang, plus dukungan supporter yang masif. Laga ini adalah peluang emas untuk mengamankan 3 poin awal. Skenario realistis. Menang tipis 1-0, 2-1 lewat pressing cepat di babak pertama. Gol potensial. Matthew Baker memanfaatkan bola mati atau Izer Jacob Tanjung dribble penetrasi. Kunci kemenangan. Menguasai lini tengah sejak menit awal agar Tajikistan tidak bisa mengatur tempo. Strategi Nova Arianto, formasi awal 4-2-3-1 untuk menjaga keseimbangan. Fokus transisi cepat. Saat merebut bola, langsung distribusi ke sayap. Pergantian menit 60. Masukkan pemain cepat untuk memanfaatkan stamina lawan yang mulai menurun. McD 2. Uzbekistan U17 vs Indonesia U17 Jumat, 15 Agustus tahun 2025 19,3 WIB. Stadion Utama Sumatera Utara. Kondisi pre-pertandingan. Uzbekistan adalah juara Asia, dan ini mungkin jati laga tersulit. Mereka sangat jarang kehilangan konsentrasi di lini belakang.
Skenario realistis hasil imbang 0-01-1 sudah sangat bagus. Gol potensial. Putu Panji Apriawan dari skema bola mati atau Evandra Florasta memanfaatkan serangan balik. Kunci. Bertahan rapat dan memanfaatkan momen counter attack. Strategi Nova Arianto formasi awal. 4-4-2 untuk bertahan solid. Compact defense. Blok pertahanan tidak boleh terlalu tinggi agar tidak dibombardir. Serangan balik cepat. Gunakan kecepatan pemain sayap untuk menusuk dari sisi lemah Uzbekistan. Match Day 3. Indonesia 17 feet Maliu 17 Senin, 18 Agustus tahun 2025 20,3 WIB Stadion Utama Sumatera Utara. Kondisi pertandingan Mali punya stamina tinggi, jadi Indonesia harus memaksimalkan energi di awal laga. Jika ini menjadi laga penentuan tiket juara, tekanan mental akan sangat tinggi. Skenario realistis menang tipis 2-1 jika mampu unggul duluan. Gol potensial. Noah Pohan Simangunson dari skema dribble dan crossing, atau Zahabi Goli dari rebound. Kunci, disiplin bertahan di 15 menit terakhir. Strategi Nova Arianto formasi awal. 4-3-3 untuk memberi variasi serangan. High pressing di awal. Huri gol cepat sebelum Mali mengatur ritme. Manajemen stamina. Rotasi pemain inti jika skor sudah aman.